Jadi aku punya trauma mas, dilecehkan sama bapak kandungku sendiri. Ini tuh bikin aku overthinking. Tuh, karena aku pernah traumanya tuh juga sampai aku pernah mau ngajak anak-anakku untuk bunuh diri. Jadi dia dilecehkan sama ayah kandungnya tuh ketika ayahnya tuh sudah balik lagi. Jadi waktu dia umur 8 bulan di kandungan, itu bapaknya pergi ninggalin. Akhirnya bapaknya datang lagi ketika dia udah mau kuliah. Dan ketika bapaknya datang lagi, itu malah dia dilecehkan. Sehingga dia berpikir menikah adalah solusi. Aku baru cerita ke mamahku itu beberapa hari ini. Mamahku bingung, kenapa kok aku diem digituin. Nada dan pertanyaannya ini terkesan aku tuh kayaknya kok mau ya dilecehin gitu. Jadi ibuku berpikir seperti itu. Padahal aku tuh traumanya sampai sekarang mas. Akhirnya menikahlah aku gitu ya. Ternyata aku di KDRT sampai berdarah-darah. Suamiku playing victim, manipulatif, diselingkuhi, judi, bahkan hartaku diambil. Kapan niki mari? Nanti suwe lho. Ojo kapan rabi? Ojo wis suwe lho. Kator kan ya diopo ya? Lipsimu lho marekno. Ojo. Selamat datang di Podcast Exit. Kembali lagi di Podcast Exit, masa lalu milik kita. Bersama saya Firza Malaza dan saya Pian Briliante. Kita kembali lagi di episode hari Senin teman-teman. Dan mohon maaf sekali baju kita tetap sama dengan semangat yang sama. Kurang ganti. Karena aku gak mau kelambi sebenarnya, gak mau kaos juga, cuman tetap putih. Aku gak mau tapi pink anjir lah. Percuma lah misalnya aku ganti podo ae look-e tetap kayak gini gitu. Dan terima kasih. Tapi lapo kon nggawa kaos putih? Digawakno mbek bojoku. Kan sekarang aku menyiapkan barang-barang untuk diriku sendiri ini. Sehingga dirinya lah yang sebagai istriku itu menyiapkan segala keperluannya diriku gitu. Oke lah, kalau begitu terima kasih untuk seluruh Ultras Buntu dimanapun berada. Jangan lupa like, comment, subscribe tetap di Podcast Exit. Masa lalu milik kita. Aku ada agenda lain soalnya hari ini. Nanti aku tugas susu. Kak lek deh padahal. Kak lek deh. Cuma atas tapi rada kembuk. Tergantung iki. Apa di follow up nang atas apa dientekno pisan iki. Aduh, terima kasih Ultras Buntu agak internal ya joknya ya. Tapi untuk kalian yang bisa menangkap jokes itu ya wis lah ya gitu. Ya karena hebat sekali Anda berarti. Oke lah. Coba mungkin nebak-nebak jokesnya, komen di Spotify akan kita hadiahi. Foto sebelah kiri. Kentole Vinicius. Oke lah kalau begitu. Terima kasih Ultras Buntu yang tetap mendengarkan Podcast Exit di setiap hari Senin dan Jumat ya. Biasanya upload di siang hari itu. Setelah Jumatan ya. Setelah Jumatan, dan jangan lupa untuk Ultras Buntu agar tetap terkoneksi dengan Podcast Exit, jangan lupa bergabung di Telegram @podcastexit yang dimana linknya itu ada di akun Instagram Podcast Exit ya, di bio. Klik aja linknya, jangan takut ketiup karena itu link asli. Iya seperti ya siapa tahu. Benar. Ini kayak kacamata. Bener. Kak ketok soalnya motoku moco iki lho, apa jenenge? Matador. Eskavator. Contekan. Contekan ceritanya Bella iki lho. Oke, kalau begitu. Langsung aja di episode hari Senin ini pastinya kita akan membacakan beberapa curhatan dari Ultras Buntu yang dimana nanti kita sama-sama untuk mencoba memecahkan itu. Dipetani, dijabarkan. Betul. Dan tidak lupa mengingatkan ke teman-teman Podcast Exit, Ultras Buntu yang gara-gara sebelum syuting guyone ke temen iki Fir jancuk emang. Aku sih kepikiran anduk mau. Aduh. Jangan lupa teman-teman Ultras Buntu yang nontonnya di YouTube segera pindah ke Spotify. Karena kemarin kita sudah pernah ke tangga nomor berapa Mas? 43. Nah itu yang episodenya Resti.
Terus yang episodenya Feby juga ke tangga nomor berapa? 50-an ya? Sempat ke 50-an. Dan penonton-penonton kita kalau di Spotify sih udah 60 ribuan. Gitu view-nya gitu per episode. Emang luar biasa lah. Keren banget. Menengah akhirnya asik banget tektokan. Lah aku terakhir delok iki kita di peringkat berapa hari ini? Ini tanggal mati lah pokok dingenekno tanggal 7 Oktober. Oh ya 7 Oktober. Pahing iki pahing. 22 hari lagi. Enggak sih? Hitungan hari ya Kak sampai 20 hari lagi aku spesial show anjay. Oh iya dah. Iya 24 Malang, 25 Surabaya. Asik. Gak biasa. Kamu lebih antusias di Malang apa di Surabaya? Dua-duanya, karena dua-duanya tuh punya karakter penonton yang berbeda. Jadi di Surabaya kotaku dewe, Malang itu kudu kotamu. Malang duduk kotaku dewe. Malang itu lebih ke karena jauh jadi ketika berjumpa kita di 42 guys. Ya. Dem lo ya, dem. Delok niku DEM. Capture story besok. Oke. Gitu. Nah, Malang itu lebih karena cara kita ketemu jarang. Aku jarang berkeliaran di Malang. Jadi ketika anak wong kenal aku tuh bener-bener yang ramah gitu loh, beda sama Surabaya paling Mas Fir ngono tok. Nek Malang tuh Mas Fir apa gitu. Kemarin kan syuting di Malang hampir sebulan. Iya kan? Iya. Banyak sekali. Aku pernah makan di bakso apa lupa. Aku tahu nang kono. Enggak, bukan beda. Ono mobil koyo Epi Grand Max. Tapi sing wis di modif ceper. Bukan di modif ceper. Di Scotland gitulah. Oke. Mobil ini warnanya biru. Just Tip to You nih gak salah namanya. Itu sebuah Ereni opo Eneri gitu aku lupa. Oke. Apa? Irina. Kok tahu kamu? Bojoku. Hah? Bojoku ngerti. Oh, bojoku ngerti. Iya itu. Jadi mobil itu benar-benar mandek mobil kita papasan, dia langsung buka jendela. Aku bukan papasan, mobilku parkir. Dia mau parkir belakangku gini loh. Jadi papasan terus langsung buka jendela. Foto boleh Mas, takut nang driverku. Terus drivernya, Mas Firsa ada yang mau foto? Ya nggak apa-apa aku ngono. Mundun lah, seret. Ternyata sih driver tuh sebuah Irina. Just Tip to You itu yang dimana langsung Mas foto Mas, ya foto silakan bla bla bla. Mari digawani cuk. Loro. Apa itu? Sebuah iku mau manis banget enak tapi sayangnya aku nggak konsumsi manis lagi kan. Jadi aku didik tok, manis banget tapi enak nih harusnya gitu. Tak kasih ke anakku. Terus aku digawani loro ambek driverku. Mare ngono gak suwi Itol ambek asistennya moro. Jadi semobil kita berempat. Dikejar cuk. Dikejar sing ditambahi loro maneh. Mas iki gawe konco sampean. Jadi kayak ya Allah, orang Malang nih. Aku lupa mau story tapi suatu saat akan tak storyin gitu. Entek cuk. Enggak, aku nyimpen video nyimpen. Oh nyimpen anjing. Tidak sebodoh itu Mas, saya Mas gitu. Suatu saat lah engko lek ketemu maneh ngono soalnya barangnya wis entek enggak ya. Berarti sudah mau video dulu. Udah tak video dulu. Cuman kamu punya angan-angan suatu saat lek aku mood tak story. Iya. Gitu. Pos gitu kan. Pos benar. POS pos. Oke lah kalau begitu kita karena ini hari Senin kita akan membacakan beberapa DM dari Ultras Buntu dan akan dibacakan oleh Mbak ini. Dihapus dong pasti Mbak Bella. Mbak Bella pemilik. Dihapus juga dong. Samine. Masa dihapus? Hai Mas. Iya Mbak. Ini lagi disapa sama ini seolah-olah kita interaksi gitu loh Fir maksudnya. Betul. Aku dikasih saran sama temanku buat curhat di sini. Cuk emang anjing. Wih, wong penting bisa ning telepon. Sorry Pak, Kak bermaksud Pak. Si podcast kita menghargai Ultras Buntu. Berani Pak.
Wong penting bisa anjing. Aku ngangkat ngono nek iki ibuku sing telepon atau mertua atau bojoku wis. Iya. Pasti nggak mungkin nggak tak angkat. Nek bojo sih iso tak anu, tapi nek mertua mbek ibuku pasti tak angkat nang tengah-tengah konten. Iya. Silakan. Oke, aku dikasih saran nih sama temanku buat curhat di sini. Ini dari DM, namanya kita samarkan aja ya, jadi Mbak Ital. Oke. Mbak Ital. Oh ya, kakak tuh. Adik. Oh ya, ada Chinese juga. kan, Chinese kan, Ital kan. Ya. Punya kakak tuh Atil. Iya. sama Itol. Atil, Ital. Nah, yang ketiga nih. Itu. Ya. Oke, coba ditunjukkan Bel. Iya. Ceritanya. Ah, Iya, iki mancing. ayo Bel. Oke, masuk ke sesi serius. Jadi aku pun Ngerti gak Firza kok lo gue ngene apa? Kayak ngantek deh, ngantek. Bisa bungkuk. Sampai omah bungkuk deh enggak. Ayo. lucunya. Seneng. Ngacar seng. Seneng. Oke, lanjut. Jadi aku punya trauma, Mas. Dilecehkan sama bapak kandungku sendiri. Sebelumnya ini aku mau disclaimer kalau alurnya agak kurang rapi. Tapi ini cerita inti awalnya dulu ya. Iya. Ketika aku dilecehkan sama bapak kandungku, aku berpikir menikah adalah satu-satunya cara terlepas dari hal itu. Akhirnya menikahlah aku gitu ya. Ternyata aku di KDRT sampai berdarah-darah. Suamiku playing victim, manipulatif, diselingkuhi, judi, bahkan hartaku diambil. Sama suaminya. Betul. Dan aku diusir beserta anak-anakku. Sekarang aku hidup sama mamahku, tapi mamahku nggak cocok sama aku. Selalu ada aja tingkahku yang bikin mamah itu ngediemin aku. Dari dulu mamah selalu bilang kalau dia lebih sayang sama masku dengan alasan kakakku itu kurang kasih sayang dari bapaknya. Dari bapakku juga ya. Kurang kasih sayang dari bapak kami. Waktu kecil kakakku suka dipukulin gitu, sehingga ibu lebih sayang sama mas. Padahal waktu aku masih di kandungan usia 8 bulan itu, ibuku tuh udah ditinggalin sama bapakku. Oke. Wancuk generasional banget yo traumanya ya. Betul. Sampai akhirnya mau kuliah, barulah ketemu lagi dengan ayahku. Di momen itu, kejadian yang dilecehkan itu terjadi, Mas. Dilecehkan sama ayahnya. Betul. Tapi Jadi kan gak cerita detail dia ya. Enggak cerita detail. Jadi dia dilecehkan sama ayah kandungnya itu ketika ayahnya itu sudah balik lagi. Jadi waktu dia umur 8 bulan di kandungan, itu bapaknya pergi ninggalin, ya kan? Terus akhirnya bapaknya datang lagi ketika dia udah mau kuliah. Dan ketika bapaknya datang lagi, itu malah dia dilecehkan. Sehingga dia berpikir menikah adalah solusi. Bapaknya juga gak melihat anaknya sebagai buah hati pada akhirnya yo. Melihat sebagai ada anak gadis. Iya, betul. Mungkin. Sengklek bisa cok bapaknya gak deliannya nih. Kok kita juga nggak punya data yang pasti loh. Apakah bapak ini juga mengenal dia atau seperti apa cerita setelah menghilang? Apakah sesekali pernah nengok atau apa, kan kita nggak tahu juga nih. Tapi coba lanjut deh. Iya, dari ceritanya memang ditinggal dari dia masih di kandungan usia 8 bulan sampai akhirnya udah mau kuliah baru ketemu gitu. Baru ayahnya pulang lah istilahnya. Sampai aku didiagnosa sama psikiater kalau aku depresi golongan 4. Yang mana obatnya membuat aku gemuk dan aku pernah dengan sadar minum obat yang lebih dari dosis. Gitu. Karena aku lagi bingung Mas gitu. Ini kalau tak ceritain semua nggak cukup rasanya. Coba bagi dong obatnya apa tuh? Namanya? Waduh, oke siap, nanti dijawab ya Mbak Ital ya. Iya, maksudnya ya cuma nanya. Tanya doang kan. Nggak minta. Nanya. Nggak ada yang percaya sama diriku ini. Iya.
Oke, kembali lagi ke mantan suami. Aku divorce sama mantan itu dulu nggak minta uang sepeser pun. Oh, udah cerai dia oke. sama mantan suaminya. Betul. Aku divorce sama mantan dia kan ketika berpisah akhirnya kan dia diusir sama anak-anaknya Oke. dari rumahnya itu. Nah, aku waktu divorce itu nggak minta uang sepeser pun ke keluarga. Alhamdulillah temanku baik-baik, Mas. Justru temanku yang memodali proses ceraiku. Gitu. Oke. Temanku ini perempuan gitu, dia tahu persis perjalanan hidupku. Tapi dia udah punya anak ya? Sudah punya anak. Oke, anaknya ikut dia atau ikut Ikut bapaknya? dia. Oke. Mulai aku dilecehin bapakku, aku seneng dugem dan minum alkohol, dan aku haus banget akan kasih sayang dan perhatian laki-laki, itu temannya tahu semua gitu. Aku bingung mau bersikap seperti apa ke mamah dan keluargaku. Jadi bapakku ini udah meninggal di tahun 2023 kemarin. Sebenarnya semenjak menikah bapakku itu sudah tidak melecehkan aku lagi. Oke. Di poin ini aku sebenarnya kagum sama bapakku. Lebih dari satu berarti bro ya? Lebih dari sekali kayaknya. Aku di sini kagum sama bapakku karena dia bersikap baik terutama ke anak-anakku. Oke. Dan aku baru cerita ke mamahku itu beberapa hari ini. Mungkin baru cerita dilecehkannya ya. Oke. Di saat aku sering berantem, nangis-nangis karena berbeda pendapat gitu kan. Sering berantem, akhirnya aku cerita gitu. Mamahku bingung, kenapa kok aku diem digituin? Kenapa kok aku masih memuja bapakku setelah kejadian itu? Nada dan pertanyaannya ini terkesan aku tuh kayaknya kok mau ya dilecehin gitu. Okay. Jadi ibuku berpikir seperti itu. Padahal aku tuh traumanya sampai sekarang, Mas. Oke. Efeknya itu aku sering anxiety parah, nyoba suicide juga, nyoba bunuh diri juga. Aku sering dibilang sebagai ibu yang tidak baik buat anak-anakku. Karena aku bekerja. Tapi padahal tiap pagi tuh walaupun aku kerja aku masih sempetin untuk antar jemput, nyuapin, mandiin, nyiapin baju, sepatu dan lain-lain gitu. Ini tuh bikin aku overthinking. Tuh, karena aku pernah traumanya tuh juga sampai aku pernah mau ngajak anak-anakku untuk bunuh diri. Oke. Padahal masih balita. Jadi intinya Tapi anaknya nggak mau gitu ya? Gak mungkin. masih balita. Gak mungkin. Gimana hari ini kita bunuh diri? Gak gitu bro, anjir. Maaf. Intinya hal ini tuh bikin aku overthinking karena mungkin tidak mendapatkan support dari ibunya juga. Dia lagi mengalami trauma. Tapi memang hubungan sama ibunya yang dari dulu terjalin tidak akur ini ya sampai sekarang. Itu, dan ketika dia cerita masalah apa yang dia alami oleh bapak kandungnya, itu pun ditangkap berbeda. Negatif, betul. Sekian. Oke. Mbak Ital. Bisa gak? Namanya diganti dulu lah. Kita sepakatin. Mawar lah. Lita. Liti sama aja. Oke. Ya. Mbak Mawar lah ya. Ya. Bakat ya Mbak Mawar. Sepertinya aku melihat, ada. Saya apa mbok wish dewi. Kayak duwe indra keenam anjing. Aku juga kaget. Sepedi masih kira aku nang jero atiku lho ya ngono kok. Aku melihat adanya kekosongan dari tumbuh kembangmu ya mengenai data mungkin figur seorang ayah atau apa yang dimana sebenarnya membuat kamu belum utuh menjadi seorang perempuan. Tapi cukup jauh dan cukup cepat dirimu menyeret ragamu itu ke level-level yang lebih tinggi, sehingga semua masalah itu beruntutan dengan dasar kakimu tuh belum sekuat itu untuk menerima semuanya ini. Cuman di sisi lain juga yang bagian nyemen, yang bagian nguati itu juga tidak hadir di sana gitu. Nah, yang menjadi masalah adalah kamu tidak memberikan waktu untuk dirimu belajar dan dewasa dulu untuk menerima hal-hal yang sifatnya itu level up seperti pernikahan, berhubungan dengan orang lain, bekerja sama untuk menciptakan harmoni dengan orang lain, terus bertanggung jawab terhadap anak yang
lahir dari rahimmu yang suci itu, yang dimana sebenarnya memang masalah awalnya belum terselesaikan. Kamu mencoba untuk menumpuk masalah itu dengan harapan setidaknya kamu bisa melupakan yang kemarin dengan menciptakan petualangan baru itu ya, yang dimana ternyata ini menjadi terkalkulasi. Kalkulasinya bisa dari mana? Karena kamu sendiri masih sangat terpengaruh dengan omongan, anggapan, atau gampang tersinggung dengan ucapan-ucapan orang lain. Kalau dari data yang dibaca tadi ya, data yang kamu ceritakan tadi yang nggak panjang itu, kamu masih sering menghabiskan hidupmu atau melangkah ke arah untuk memenuhi ekspektasi orang lain, yang dimana kamu nggak butuh untuk itu. Maksudnya kamu tidak peduli dengan ekspektasi orang lain atau penilaian orang lain, tuh kamu tetap hidup gitu. Justru yang lebih penting di sini adalah bagaimana kamu itu lebih memahami dirimu sendiri untuk keinginanmu apa, kepedihanmu kemarin apa, coba kamu raih lagi tuh untuk diletakkan di meja di depan matamu gitu ya, untuk dipetani lagi. Oh iya nih, aku dulu tidak punya sosok seorang ayah, makanya menjadi pantas aku salah memilih laki-laki gitu ya. Kembali lagi, oh ada kesalahanku di sini. Berarti bagaimana caranya untuk mengisi ini? Nggak perlu ke pasangan, mungkin ke anak, bisa ke temen, bisa terus apalagi gitu hal-hal yang kenapa aku bisa KDRT? Apakah karena aku tidak terlalu mengenal figur bapak sehingga aku kurang memahami laki-laki, atau dari mana gitu? Banyak sekali hal yang bisa dibedah atau dilihat lebih detail tanpa harus memasukkan faktor dari luar kayak ya tapi ekspektasi orang kan seperti ini, kalau aku nanti seperti ini, orang lain seperti ini gitu. Salah satu yang mengakibatkan kamu menjadi overthinking adalah kamu terlalu peduli dengan omongan orang lain dan kamu tidak pernah menyelesaikan apa yang seharusnya kamu selesaikan, sehingga itu menjadi carut marut gitu loh. Kawin dengan sempurna tuh omongan orang lain yang terlalu diambil hati, ditambah tugasmu sendiri tidak kamu selesaikan, yaitu menjadi pribadi yang setidaknya memulai untuk menyayangi diri sendiri pertama, yaitu kita kan, itu tidak pernah kamu jalankan, menurutku gitu ya. Nah kembali lagi masalah pelecehan, ya nggak wajar sih ya. Bapak kandung ya nggak wajar gitu, dan aku juga nggak tahu kenapa mamamu beranggapan seperti itu ya. Ya. Ataukah karena cara bicaramu yang sudah cukup tenang, ataukah kamu menceritakan itu sesantai itu gitu sehingga muncul tuh anggapan seperti itu, yang dimana sebenarnya kembali lagi ke yang tadi tuh, kamu belum selesai dengan trauma itu, kamu ceritakan sesantai itu sehingga mamamu mengeluarkan respon itu yang menyakiti kamu sendiri. Gini membantu menebalkan ya. Mungkin ibunya itu ngerasa kecewa karena kan kok gak semangkel iku ambek bapakmu. Aku mangkel loh. Karena ibunya diliputi rasa cemburu juga kan. Ayahnya melecehkan anaknya itu podo ambek ayahnya melecehkan perempuan lain lah, itu kan sama aja kan. Bisa. Tapi yang menjadi sakit itu satu itu sebagai seorang istri. Yang kedua sebagai seorang ibu, bro. Benar. Bahwa kon iki dilecehin, aku ya melok loro, kon kok gak loro gitu kan. Iya. Tapi yang dirasakan oleh Mbak Mawar ini adalah figur-figur sosok ayah yang akhirnya muncul di detik-detik akhir itu, yang anjir, iya sih. Coba figur-figur ini yang tak temui dulu, tidak melecehkan dan lain sebagainya. Itu yang sedikit tumbuh di tanaman mawar ini tadi gitu. Yang sudah layu tumbuh sedikit ya, memang sudah layu hancur, tapi dia melihat fenomena ketika seorang kakek menyayangi anaknya gitu, menyayangi cucunya gitu. Itu yang membuat dia kagum gitu ya, sehingga bisa memaafkan sebenarnya. Ya. Itu. Tapi startnya dari fatherless dulu. Iya, benar. Gitu. Kehausan akan figur laki-laki. Attachment style, bahwa dia memberikan semuanya untuk laki-laki. Dia mengenal hubungan
dan sentuhan laki-laki itu kan nggak ngerti toh, karena kan fatherless toh gitu. Iya. Dia mengenal dari orang lain, terus kemudian begitu ada sosok ayah yang, iki cuk, bapakku cuk, gitu kan. Tapi ternyata tidak memberikan sisi safety, tidak memberikan keamanan, tapi justru jadi dalam tanda kutip predator, gitu kan. Si mawar yang kalau kita ibaratkan seperti kelinci kecil yang riang gembira ini, tiba-tiba dipangan sampai ulo loh bro. Iya. Gitu. Nah pada akhirnya dia melihat kok ular ini sayang ya sama anak-anak kelinci ini gitu. Nah anak kayak ngono loh Pak. Yeah. Jadi mixed feeling itu yang memang muncul, dan ya bener sih memang harus diobati, dan obat atau cara ngatasinya itu nggak bisa dengan satu terapi obat aja, farmakologi atau pemberian dosis obat tertentu yang memang punya efek samping ke tubuhmu. Tapi memang psikoterapi itu memang harus dilakukan ya, tergantung psikologmu ngomong apa gitu. Benar. Dan lanjut. Penting. Nah, ketika kita sudah bisa melihat hal detail dari apa yang kamu rasakan, ini kan yang sama ya. Coba aku recall lagi ya. Secara tumbuh kembang fatherless, terus memilih untuk menikah, akhirnya salah gitu ya, salah laki-laki, tapi akhirnya melahirkan gitu. Tapi jadi lebih dalam ketika anggapan orang lain menilai dia buruk gitu ya. Nah sebenarnya kan apa yang membuat kamu sakit hati, ini pintunya benar-benar kamu buka lebar gitu loh. Paham gak sih? Sebenarnya kendalinya ada di kamu gitu. Kamu bisa tapi dia kan ada guidance juga, Fir. Iya, setuju. Nah, kenapa tidak mencari guidance-nya dulu, maksudku gitu loh. Mungkin karena trauma itu ya membuat ritme hidupnya harus tetap cepat gitu. Dan dia mengambil keputusan yang tidak logis. Oh, ini solusinya adalah menikah. Kan? Setengah sadar mungkin ya menjalani hidup ya karena dikejar trauma dan usia yang terus bertambah gitu ya. Nah, ya sih kompleks sih. Iya. Dan di hari ini kan maksudnya menyadari itu gitu ya. Bagaimana caranya kamu bisa memutus salah satu mata rantai yang berputar ini terus tuh. Setidaknya coba pelan-pelan dihapus dulu. Hidup tidak harus menuruti ekspektasi orang lain tuh boleh gitu. Atau mencari sosok energi positif seperti teman. Orang overthinking itu harus dipertemukan dengan teman yang berpikir simpel. Setidaknya itu akan netral tuh. Masuk akal. Memberikan keseimbangan gitu. Yang dimana maksudku di hari ini kamu tuh belum meninggal, kamu masih punya kuasa untuk memilih gitu. Kalau dari anggap umurmu 30 tahun, 29 tahun yang lalu kamu tuh sudah mencoba dan menjawab setiap respon dengan metode yang sama. Coba di sekarang kamu jawab dengan metode yang berbeda. Jika ada anggapan orang buruk tentang kamu, coba kamu tidak membuat atau tidak menjadikan itu alasan untuk kamu overthinking. Gitu. Menjadi overthinking karena banyaknya kegagalan yang kita ingat. Sedangkan kita sendiri kadang suka lupa saat kita menyelesaikan satu tugas. Kenapa? Karena misi selesai tuh orang tuh lupa untuk mensyukuri itu, tapi langsung menuju ke misi selanjutnya apa nih? Itu yang membuat kadang ritme hidup semakin pelan, apalagi dibumbui dengan berdampingan dengan rasa trauma ya menurutku ya gitu. Nah, coba beberapa kali main journaling tuh ya. Ya bisa. Dicatat tuh ketakutanmu apa. Dari semuanya ini yang paling ngebul tuh ketakutanmu apa, kamu catat tuh. Kamu catat. Terus ketika kamu sudah melakukan satu step untuk membuat ini tidak muncul lagi tuh dikeluarin tuh. Misalnya ketakutanku, aku takut menjadi gemuk gitu. Terus aku mulai skip sarapan. Aku udah mulai apa, itu catat semuanya tuh. Nanti ketemu 3 bulan, sebulan atau 3 bulan kamu baca lagi tuh. Secara gak sadar kalau kamu melakukan konsistensi itu, kamu akan menemukan tuh, ternyata itu aku sudah melakukan kemenangan kecil yang tidak aku sadari dan dia tidak terasa hadir. Kenapa? Karena kamu selalu membuka ruang untuk orang lain mempunyai kuasa penuh atas hidupmu. Itu yang membuat kamu tidak punya kontrol terhadap dirimu. Lupa akan keputusanmu pernah benar, lupa akan kuasamu nih pernah merubah hidupmu ke arah lebih baik gitu. Tapi
besarnya celah yang aku nggak tahu ya ini terbentuk karena keadaan atau takdir, tapi seharusnya kayaknya sebagai manusia kamu bisa mempersempit ruang itu untuk orang lain terlalu masuk nih dalam ranah-ranahmu gitu. Menurutku coba untuk belajar menikmati kesendirian, belajar menikmati keheningan gitu. Benar-benar dirasakan atau benar-benar disambut gitu ketika trauma itu hadir, coba disambut apa yang kamu rasakan gitu ya. Tapi ya jangan jauh-jauh dari temen ya. Kalau bisa dekat dulu lah sama temen, harus ada gitu orang yang gitu. Setidaknya kamu berani dulu untuk menghadapi apa yang memang sebenarnya pahit. Gitu. Karena selama ini kamu sudah mencoba untuk menghindari atau menambah pintu baru yang dimana ternyata lebih pahit. Ini numpuk nih gitu. Coba untuk sekarang lebih fokus ke bagaimana kamu mencintai diri sendiri, bagaimana kamu menerima kamu dan masa lalumu, karena masa lalu milik kita adalah tagline kita. Dan bagaimana dari luka itu menuju sembuh atau hanya sekedar kering tapi dalamnya tetap rusak tuh. Nah, itu yang harus kamu cari. Masalah aku harus melakukan apa, psikiatermu pasti udah menyampaikan ya gitu. Cuman podcast Exit kembali lagi ya, kita sebagai teman gitu. Terima kasih kamu sudah cerita di sini. Yang kamu harus sadari adalah kamu tidak bisa terus mengingat kegagalan kemarin, karena di hari ini kamu sudah punya anak yang sudah kamu lahirkan, yang dimana kehidupannya akan melahirkan makna dalam hidupmu saat dia hidup lebih baik dari kamu. Nah, harapannya dari situ tuh. Daripada kamu terus berkutat bahwa aku nih kenapa selalu overthinking, ekspektasi orang selalu aku bayar. Bagaimana kalau kamu lebih fokus ke manusia kecil yang dimana apapun yang kamu lakukan kamu akan jadi superhero di matanya dia gitu. Nah, panggung itu yang kamu fokuskan di sana menurutku ya. Ini untuk mengarahkan gitu. Kamu fokus kemana gitu kan? Lah ketawa. Enggak untuk ego akeh kan lho mau. Untuk. Cek kayak orang pinter. Itu ya. Jadi aku rasa banyak panggung kemenangan yang memang tidak kamu ambil atau kamu lupakan, sehingga semua kegagalan tertancap kuat di memorimu, yang dimana akhirnya kamu nggak bisa kontrol itu gitu. Dan aku yakin kamu masih punya banyak pencapaian yang memang itu kecil-kecil, tapi hal kecil tuh kalau banyak, ayo awakmu coba masih kon wis gede dikeroyok arek TK 500 ngono. Semaput pasti. Yakin aku ayo. Iya kan? Arek TK 500 ya tetep menang sih, Cuk. Arek TK 500 ngeroyok awakmu. Entek tenagamu. Pingin ro aku. Entek tenagamu, yakin aku. Kayak sepak bola tuh. 500 anak kecil lawan 5 legenda lah gitu. Iya. Kewalahan juga kok gitu. Analogi. Iya, makanya ketika ingin melakukan sesuatu jangan fokus ke satu yang besar, tapi dari kecil-kecil dulu dievaluasi, nanti menjadi lebih besar. Dimulainya semua dari hal kecil, dari bangun tidur, bukan dari sore hari. Menurutku seperti itu ya. Enggak tahu dari Mas Bian. Mas anjing lah. Ya, yang pertama Tuhan Yang Maha Esa. 2 kemanusiaan adil dan beradab. 3 persatuan Indonesia. 4 rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pinter. Paket C. Rukun iman kan? Anjing lah. Yang pertama disembuhkan dulu ya traumanya gitu. Jangan terburu-buru untuk membangun hubungan baru, itu satu. Yang kedua, kalau bahasanya Mas Firza, nikmati kesendirian. Koyke wong iki sudah lama menyendiri gitu. Sudah lama berhadapan dengan kesendirian. Tapi mungkin yang dimaksud Mas Firza adalah bagaimana cara baru menikmati kesendiriannya itu tadi. Karena kadang-kadang orang depresi
orang depresi itu hidupnya di masa lalu gitu. Orang depresi itu ingin segera mati, ingin segera menyelesaikan rasa sakit ini karena dia hidupnya ada di kemarin, minggu lalu, tahun lalu, 15 tahun lalu gitu. Itu yang selalu berada di kepalanya gitu, yang melingkupi kepalanya, yang menjadi awan hitam, yang sesekali menjadi petir dar gitu. Karena di kepalanya itu ada awan-awan tentang masa lalu itu. Nah, bagaimana kita berdamai dengan awan hujan petir itu tadi? Ya, akhirnya membentuk kamu sekarang. Psikiater sudah memberikan obat, ya diminum sesuai dosisnya. Ojo dilebih-lebihi gitu kan. Iki gak koyo sego goreng atau mie goreng ya. Siji kurang nih gitu. Terus mbok tambahi, atau obat ini mbok makan terus kemudian kamu udah enakan, aku ingin enakan lagi ya, terus mbok pangan lebih dari dosisnya gitu. Itu kesalahan ya Mbak. Tapi satu hal, harapan hidup masih panjang ya. Ada nyawa yang bergantung pada sosokmu gitu. Itu adalah salah satu motivasi yang baik untuk kamu tetap melanjutkan kehidupan, melanjutkan figur hidup sebagai manusia. Tujuan uripmu itu ketemu. At least tujuan hidupmu adalah bertanggung jawab terhadap manusia yang kamu lahirkan. Bahwa kamu juga dilingkupi rasa bersalah pasti. Aku menikah dengan orang yang salah, melahirkan anak dan memilih figur yang salah. Itu perasaan yang sama persis yang dirasakan sama ibumu pada waktu kamu cerita soal kamu dilecehkan ayahmu gitu. Pasti ibu ngerasa bersalah, ngerasa berdosa, merasa gagal untuk melindungi anaknya, induk yang gagal melindungi anaknya yang sedang rapuh gitu. Rasa bersalah ibu itu juga berkecamuk karena dia tidak berhasil menghadirkan figur ayah gitu. Justru pada waktu kembali figur itu menyakitimu, itu rasa bersalahnya pasti double. Dan ya sangat bisa dimaklumi ketika respon dari ibumu seperti itu gitu. Dan responmu juga menurutku juga bisa dimaklumi juga kalau bacaanku sendiri seperti itu. Nah, terapinya juga banyak yang bisa dilakukan gitu. Hal-hal yang disampaikan oleh Mas Firza tadi soal mencatat, tujuannya apa? Tujuannya adalah mengenali simptom, mengenali gerak batinmu, mengenali pikiranmu yang keluar apa, mengenali suara-suara yang ada di kepalamu, head voice-mu itu isinya apa gitu. Nah, pembagian peran ini tidak mudah karena saat ini kamu menjadi seorang ibu dan ya untungnya sekali lagi kamu masih hidup dan masih bisa bercerita. Bercerita itu artinya kamu seeking for a help gitu, kamu mencari bantuan atau kamu at least kamu ingin mencurahkan bebanmu dan berbagi ke teman-teman yang ada di sini. Saranku itu obatnya harus diminum dengan dosis yang baik ya. Lukanya harus disembuhkan. Psikoterapi banyak sekali, tergantung psikologmu ngomong apa. Tapi luka itu harus disembuhkan sebelum kamu mau membangun hubungan yang baru. Boleh gak membangun hubungan yang baru? Menurutku diharuskan. Tapi konteksnya bukan romantisme ya. Iya. Gitu, konteksnya bukan romantisme dulu, tapi konteksnya adalah soal support system. Pilih teman-teman yang bisa menerima ceritamu, mendengar kisahmu, ngajak kamu ngobrol, ngajak kamu jalan, terus karena kamu punya anak sing iso playdate, curhat-curhatan, kebutuhan seorang ibu dan kebutuhan seorang perempuan dewasa itu harus dipenuhi. Karena kebutuhan perempuan dewasa itu kan bercerita, men. Benar. Gitu. Dan kamu butuh lingkungan yang pas juga untuk sehat gitu. Gitu. Terus kemudian bangun hubungan yang baik dengan anakmu, jalan berdua, quality time, sampaikan rasa cintamu ke anakmu, berikan yang terbaik. Terus mungkin pada saatnya nanti kamu akan bercerita ke anakmu situasimu seperti apa. Tapi yang jelas
sendiri itu harus dihadapi gitu. Sendiri itu harus dihadapi dan teman yang ada di sekitarmu itu gak usah banyak-banyak ya. Gak usah banyak-banyak, yang penting setengah lah. Setengah, betul, segini lah ya. Setengah kelas Cacuk. Setengah tim bola kan bisa. Setengah tim bola, 5,5. 11 kok. Bisa dihitung lah. Sepak bola 12 pemain. 11. Supporter adalah pemain ke-12. Berarti punya 6 aja gak apa-apa. Bener. Ikut kegiatan-kegiatan yang memang bisa merilis stresmu ya. Bener sih. Itu. Baru yang terakhir ya, saranku adalah jaga raga. Wih, ini aku mau masuk nih ke sini nih. Ngapain? Enggak, kan udah maksudnya masuk ke sini. Bukan mau ke obrolan ini loh Mas, maksudnya Mas. Yeah, Sampaian ini tadi loh yang terakhir ngasih penjelasan. Saya tuh sudah mau masuk situ. Betul, masukin gitu aja Mas. Masukin baru aja. dari pintu. Kok sama jalannya gitu loh. Mas, lebokno Mas. Lakukan hal baru yang kamu sukai dan itu membuat kamu konsisten. Olahraga misal. Lari timi-timi ambek anak benisuk. Lakukan selama 3 bulan lah. Bagaimana kamu bisa itu untuk mengukur tuh kamu bisa nggak mengalahkan dirimu sendiri. Gatel kok untuk mengukur. Bukan untuk gatel. Untuk mengetahui kamu itu di level mana menghadapi rasa bosan, melakukan konsistensi, menanti perubahan yang tidak instan itu bagaimana. Jadi setidaknya ada satu ritual yang positif yang kamu lakukan secara terus menerus. Bisa sholat, ya kan? Aku sholat subuh, aku bertekad belajar komitmen pada diri sendiri tuh. Bertekad untuk sholat subuh selama seminggu, misalnya gitu. Beleh cemani misalnya. Nyarinya kan susah tuh. Ya kan, nyarinya susah. Atau tiap malam aku harus jam 12 harus diem melihat bintang misalnya. Untuk mengenali keheningan gitu. Itu bisa gak kamu melakukan itu secara konsisten? Karena aku mencium harapan. Burung kenal cium-cium. Loh ya apa kok itu. Cium tuh gak harus kenal, sih penting ngeklik. Suasana situasional. Biasanya lebih bermakna tuh. Enggak, maksudku aku nangkap Mbak Mawar nih ada harapan untuk melangkah ke lebih baik. Karena dengan kamu punya teman yang menyarankan podcast ini, dengan kamu merasa bahwa kamu tidak baik-baik aja sehingga cerita gitu. Itu setidaknya ini karena kalau ini tidak kamu lakukan dan tidak kamu selesaikan dahulu, ini akan menjadi trauma yang terwaris. Dari ibu estafet. Ya kan? Iya, janda punya anak satu, terus kamu janda lagi punya anak satu lagi, yang dimana nanti anakmu fatherless nih, gitu kan? Nah, bagaimana caranya membuat si anak ini fatherless secara kondisi, tapi tidak kekurangan figur ayah? Gitu. Golek father-fatheran. Wis merecing rek. Kesana toh Mas arahnya. Sing iso nukok iPhone. Enggak, maksudnya ya bagaimana caranya, tapi Mas, kamu yang paling tahu. Kamu pernah menjadi perempuan yang fatherless. Kamu gak suka diapain, kamu suka diapain kan kamu yang tahu gitu. Sehingga apa yang kamu dapatkan daripada hanya disesali dan menjadi trauma, bagaimana kalau itu dirubah arahnya untuk menjadi pelajaran ke anakmu, untuk menjadi alarm ke anakmu, untuk mengenali anakmu, bahkan gerak-geriknya hampir sama kayak aku nih, dipotong secepat mungkin gitu. Karena apa itu? Kok dipotong? Traumanya ini tadi. Mulet ngono. Bukan rambut. Maksudnya mindsetnya. Iya. Seperti itu. Jadi apa yang harus kamu lakukan sekarang adalah kalahkan dirimu sendiri dulu dari hal kecil. Bangun pagi lah atau apalah gitu. Iya. Kalau ini berhubungan sama yang tak
sampaikan soal jaga raga itu. Salah satu untuk mengobati depresi itu adalah mengobati kan salah ketil Mas. Ketik. KML deket salah ketil. Gini. Salah satu obat dari depresi itu adalah disiplin. Benar. Setuju. Kamu masuk ke sebuah ritme baru dan kamu konsisten di sana. Entah itu dimulai dari jalan kaki, misalnya Sidoarjo, Mojokerto misalnya setiap hari. Kok ambekan? Masa kalah ambekan rek Sidoarjo Mojokerto kalah ambekan. Teko kriyan wis ambekan sesek. Ambekan. Ambutrasi itu. Ambil disalip truk ketempar. Ono bis puanter boom gitu. Kembali lagi ya. Jadi obatnya depresi, salah satu obat depresi itu adalah disiplin. Kamu perlu menemukan satu ritme konsistensi yang baru yang harus kamu jalani dengan janji pada diri sendiri dan gak harus happy terus, namanya aja konsistensi. Benar. Gitu. Dan kamu tahu itu baik untuk dirimu. Salah satunya terapinya tadi mungkin menulis, berjalan, terus mari ngono awakmu scheduling, aku kudu dino iki jam semene quality time ambek anakku gitu. Aku grounding pas jalan kaki melaku gak sendalan gitu misalnya. Terus aku misalnya punya ritual, kalau bahasanya Mas apa tadi barusan? Siapa? Jenengan. Nur. Nurau. Pilot rek. AU. Nah itu yang dimaksud sama Mas Firza ini. Sajane Mas Firza ini psikolog loh Mas. Siapa? Jenengan. Psikolog Mas. Psikolog. Daripada psikolog resep kuno. Oke. Gitu. Ya yang dimaksud soal ritual itu sesuatu yang kamu lakukan dengan konsisten, disiplin. Konsisten, kupingmu sing ketutup. Balenono coba. Iya, coba ya Balenono rek. Nek pian salah tolong komenan iki nih konsisten. Oke. Menyetrika, mencuci piring gitu, ngelapi melon di jam tertentu tuh ya. Yo, misalnya gitu. Jadi ngelus helm. Tanjuk Firza. Lah, gak apa-apa kan helm daripada berdebu. Boleh. Boleh. Oh iya benar. Kalau itu memang membuat kamu damai, iya. Apa salahnya? Iya. Gitu kita nggak tahu. Lah iya makanya kok misalnya bener mau ngelus helm, kok nyaman. Iya. Kok enak. Kok ada gejolak dalam dadanya. Dirinya iya. Asik loh ini. Ya, gitu. Bisa aja lakukan secara konsisten. Ya wes lah. Gitu. Ada yang perlu masih disampaikan Mas Pian? Ya itu aja sih. Itu aja ya. Mbak Mawar ya. Mbak Mawar, terima kasih atas kepercayaanmu udah cerita di podcast Exit. Pastinya kami yang di sini juga berharap kamu punya hidup yang lebih baik saat kamu mulai membuka mata. Kamu menemukan bahwa ini adalah Rabu yang baru. Ini adalah Kamis yang baru. Ini adalah Sabtu yang baru. Ini adalah Rabu Pahing. Iya, yang baru. Sehingga bagaimana Rabu, Kamis, Sabtu ini menjadi indah di masa lalumu, kamu yang menentukan. Itu ide untuk anakmu. Benar. Besok namanya kalau punya anak kedua, Boeing. Letakkan Rabu Pahing. Boeing Rabu Pahing. 737 enggak? Ya udahlah, semoga bermanfaat dan tetap di podcast Exit. Masa lalu milik kita.